Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang di level 9 pelajaran ketiga, di mana kita akan belajar TOEIC. Oke? Sebelumnya di level 9 pelajaran 1-2 kita belajar IELTS, kita belajar TOEFL. Tapi stop, sebelumnya kita harus stop kalian. Kita harus tes dulu. Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian harus balik ke pelajaran 1 level pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa hal penting yang kalian belajari di level 3? Oke, yang kedua. Berapa ada jenis TOEFL yang kita pelajari di level 9 pelajaran kedua? Oke, kalau kalian belum bisa menjawab itu, balik dulu. Dan juga kalau kalian belum membuat esai kalian sendiri untuk level 9 pelajaran 1, 2, 3, terutama 1, 2 ya. Stop dulu, buat dulu esai kalian untuk pelajaran 1, 2 level 9. Kirim ke komen, biar kita cek. Jadi sekali lagi di level 9 ini kita ingin belajar banyak hal. Yang pertama, belajar hal-hal baru tentang dunia bahasa Inggris. Lalu yang kedua, belajar speaking dengan mendengarkan pengucapan saya dan juga mempost videonya ketika kalian baru tahu cara pengucapan yang benar dan ketika kalian belajar kosakata baru. Jadi sekali lagi, kata kunci untuk level 9 dan 10 adalah proaktif. Kalau kalian tidak serius belajar, tidak jeda videonya ketika kalian mendengarkan kosakata baru atau melihat kosakata baru, itu kalian tidak akan begitu mendapatkan hasil maksimal dari level ini. Tapi kalau kalian serius belajar, jeda videonya ketika kalian mendengarkan hal baru atau mendapatkan kosakata baru, pasti akan ada banyak hal berguna. Oke, so sekarang kita akan lanjut belajar TOEIC. TOEIC sama juga dengan IELTS dan TOEFL. Oke, sama-sama merupakan tes bahasa Inggris. Cuma TOEIC ini jauh kurang populer dibandingkan TOEFL dan IELTS. Kalau di Indonesia yang paling populer nampaknya TOEFL, oke, lalu IELTS, baru TOEIC. Cuma biar kalian tahu aja, oke. Dan sekarang kita akan belajar writing-nya. Tentu kan, karena kita ingin meningkatkan kemampuan menggabungkan konsep-konsep yang kalian udah pelajari dari level 1 sampai 7. Tapi sekali lagi, ingat latih kemampuan speaking kalian ya. Jangan ragu untuk jeda videonya. Pertanyaannya adalah, do you agree or disagree with the following statement? Good communication skills are more important than technical skills in the workplace. Jadi ingat, pengucapan S harus jelas. Lalu ini cara bacanya work, bukan work. Workplace. In the workplace. Work. Oke, kayak work. Oke, kita mulai di introduction. If companies lack strong communication, they would fail quickly. Oke, if companies lack, ini cara bacanya lack, ed-nya tentu nggak dibaca dan juga tidak ditekankan. Di sini strong communication. Nah, dan lagi-lagi kita udah bahas ini kan. O sangat jarang dibaca O dalam bahasa Inggris. Ini kayak ini ke dibacanya. Communication. Oke, if companies lack strong communication, they would fail quickly. Second conditional. Kita bahas ini di level 7. In modern, nah ini juga bukan modern cara bacanya ya. Cara bacanya gimana? Modern. Modern. Bukan modern, modern. In modern workplaces, clear communication is always considered essential. Consider-nya ditekankan aja. Okay, I will explain why communication is as valuable as technical ability. Oke, jadi yang pertama, saya memang sempat bilang di level 9 pelajaran 2 bahwa kalau E ketemu X, cara bacanya adalah IG, kayak example atau exam. Cuma ini pengecualian. Dan semakin jauh kalian belajar bahasa Inggris, kalian akan menemukan semakin banyak pengecualian. Oke, di bahasa apapun yang kalian pelajari, pasti akan bertemu banyak sekali pengecualian ya. Baik itu pengecualian dari sisi pengucapan, oke, pengecualian dari sisi aturan grammar itu akan banyak. Kemudian, sebagaimana yang kalian udah dengar, saya tadi salah baca ini. Saya nggak baca S-nya. Lagi-lagi ini hal normal ya. Namanya juga manusia kan.
pasti ada salah. Cuma saya bukan ngeles. Tapi dalam arti, jangan takut dengan kesalahan. Akui kesalahannya, oke, ketika belajar. Apalagi belajar bahasa asing. Oke, sekarang kita ke body paragraph 1. Importance of communication. Nah, itu cara bacanya. Bukan importance, tapi importance of communication. When I was working in a multinational company, national ya, bukan national. Jadi T-nya dibaca kayak S di sini. When I was working in a multinational company, I was presenting ideas. Present, ini S-nya dibaca kayak Z. Ideas, bukan ide. Ideas. Susah memang cara bacanya. I was presenting ideas to different teams. Jadi kalau kalian serius belajar, satu lesson ini kalian mungkin bisa pelajari dalam seminggu. Karena kalian harus jeda sering dan benar-benar menghafal cara pengucapan yang benar. Ya kan? Jadi jangan buru-buru. Okay, I was presenting ideas to different teams. That situation made me, ya ingat ini cara bacanya made, bukan Made. Made itu nama Bali. Pak Made, kan kabar Pak Made? Saya orang Bali jadi ya. Okay, that situation made me more confident and better prepared for challenges. Jadi ini juga ed-nya ditekankan aja. Dan ini bacanya bukan better, tapi better. T-nya dibaca kayak D. Better for challenges. Ingat dibaca S-nya. Dan tentu semoga kalian sekarang udah sangat cepat bisa melihat konsep apa yang dipakai. Ya kan? Karena kita udah bahas itu dari zaman batu di level 1 pelajaran 1 ya. If I had ignored communication, I would have failed in teamwork. Ini lagi-lagi ed-nya nggak dibaca. Failed. Cuma ditekankan. At present, many organizations are training their employees in soft skills. Oke, ada banyak S di sana, harus diucapkan dengan jelas. However, technical skills cannot be ignored. Nah, ini juga banyak orang nggak tahu ya, nulis cannot itu tidak boleh ada spasi. Jadi nulis cannot itu nyambung. Oke. Banyak orang nggak tahu itu, nulis cannot itu tidak ada spasi ya. However, technical skills cannot be ignored. Oke, ini nggak dibaca idenya, cuma ditekankan. Engineers had developed. Nah, ini salah satu kata yang susah dibaca nih. Yang pertama, kalian harus ngeh dengan V-nya. Oke, develop, V-nya harus bagus. Lalu, engineers had developed strong systems before companies applied. Nah, ini juga susah. Applied them globally. Ini cara bacanya them ya, bukan them. Damn, bukan them, tapi them. Engineers had developed strong system before companies applied them globally. Lanjut, if workers learn only communication, they will miss opportunities. Nah, ini lagi-lagi T dibaca kayak C. Banyak sekali T dibaca kayak C, oke? Kayak culture, nature, nurture. Nah, ini juga. Opportunities. Oke, lagi, if workers learn only communication, they will miss opportunities to innovate. Nah, innovate. Kayak mobil Innova. Oke, ingat dibaca V-nya dengan bagus. Innovate. I have improved my technical knowledge. Ini K-nya nggak dibaca ya. Knowledge. Cara bacanya, bukan knowledge. Knowledge. I have improved my technical knowledge through workshops. S-nya dibaca. And online courses. S-nya harus jelas. In the future, technical ability. Nah, ini ability, bukan ability. A. Oke, technical ability will be required. Nah, ini banyak orang salah baca. Oke, technical ability will be required for leadership roles. Nah, ini juga susah cara bacanya. Roles. Roles. Oke, R-nya harus bagus. Roles. Oke, in my opinion, both. Nah, ini ingat cara bacanya both, bukan bot. Kalau bot itu jadinya robot. Ini both. Both kayak EU. Both communication and technical skills
must be combined. When employees practice teamwork after learning technical knowledge, they achieve better results. Nah, ini juga cara bacanya seperti O, bukan A atau U. Results. If teams communicate clearly, projects succeed faster. Next year, I will participate in a program that blends, ingat S-nya, communication and technical training. Di akhir, in conclusion, while communication helps people connect and technical skills create solutions, both are essential in modern workplaces. Oke, ulang-ulang ya, jeda-jeda, jangan buru-buru lanjut. Pastikan kalian bisa mengucapkan semua kata-kata dengan baik. Pastikan kalian belajar gimana cara membuat paragrafnya menggabungkan banyak konsep yang udah dipelajari. Oke, jadi sekali lagi tujuan dari pelajaran ini tidak mengajarkan kalian gimana cara mendapatkan skor TOEIC yang tinggi, tapi karena ini baru pelajaran dasar kan. Jadi mengenalkan kalian tentang soalnya, iya. Menjelaskan sedikit apa itu TOEIC, iya. Oke, tapi yang paling penting kalian belajar menggabungkan konsep. Kalian belajar speaking, kosakata yang benar, dan belajar menggunakan kosakata barunya. Dan ini listnya, silakan jeda videonya kalau kalian pengen catat. Kita udah bahas cara pengucapannya untuk semuanya, dan ini verbnya. Consider, considered, considered, hanya ditekankan. Explain, explained, explain. Work, work, work. Present, presented, presented. Ingat D-nya dibaca. Make, made, made. Ignore, ignore, ignored. Train, train, trained. Develop, develop, develop. Nah, ini ED-nya hampir sama sekali nggak ditekankan. Apply, applied, applied. Miss, miss, miss. Improve, improve, improve. Require, required, required. Combine, combine, combine. Achieve, achieve, achieve. Participate, participated. Ingat dibaca itu. Participated. Balance, balance, balance. Grow, grew, grown. Itu cara bacanya. Grow, grew. Verb 2-nya grew cara bacanya. Verb 3-nya grown. Dan ini tentu beberapa adjective ya. Ini yang susah mungkin diingat, jadi harus kalian catat. Grow, grew, grown. Oke, semoga berguna. Kita udah belajar 3 hal baru di level 9, nanti kita belajar lagi hal lain. Kalau kalian pengen belajar lebih cepat, ingat kalian bisa ikut kelas privat kami di Xspace Bali. DM aja kami di Instagram di @xspacebali. Kalian juga bisa email kami di xspacebali@gmail.com. Oke, kita ada kelas percobaan gratis kalau kalian pengen. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye-bye!